Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak ibu, bertemu lagi bersama saya Ibu Rivi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai teks laporan percobaan. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai yang pertama pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga unsur-unsur kebahasaan. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan anak ibu menyimak materi yang ada di dalam video. Silahkan. Hari ini kita akan bicara mengenai teks laporan percobaan. Tahukah kalian apa itu teks laporan percobaan? Jadi, teks laporan percobaan adalah suatu bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena dari hasil pengamatan bertujuan menginformasikan hasil yang diperoleh kepada orang banyak. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan bersifat umum atau universal. Kedua, teks laporan percobaan lebih menekankan pada pengelompokan terhadap suatu hal yang dibahas. Yang ketiga, teks laporan percobaan memiliki hubungan antara yang dijelaskan dengan kualifikasi yang dijelaskan. Misalnya, objek yang diamati adalah planet Venus, maka dapat diklasifikasikan misalnya pengertian planet Venus, ukuran planet Venus, ciri-ciri planet Venus, dan sebagainya. Begitupun dengan kelelawar, misalnya yang diklasifikasikan adalah jenis kelelawar, ciri fisiknya, dan kebiasaan hidupnya. Nantinya, bagian-bagian yang telah diklasifikasikan akan dijelaskan secara rinci sehingga menjadi sebuah teks laporan. Pembahasan selanjutnya adalah struktur teks laporan. Struktur teks laporan yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum berisi klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Misalnya, dalam teks kelelawar, pernyataan umumnya adalah kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Struktur berikutnya adalah uraian. Uraian menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Misalnya, dalam teks kelelawar, uraian yang dibahas yang pertama misal dari segi penampilan. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama, kelelawar seperti tikus terbang. Lalu, dibahas mengenai kebiasaan makan. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Lalu, dari kapasitas. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Mereka jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil mereka. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Dilihat dari perkembangbiakan. Misalnya, kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya. Selama setahun, kelelawar memiliki 3 bayi. Selanjutnya, unsur-unsur kebahasaan. Yang pertama, aspek umum atau generik. Aspek yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang luas. Contohnya, kendaraan, mamalia, ikan air tawar. Kendaraan, kata khususnya motor, mobil, kereta. Mamalia, kata khususnya lumba-lumba dan paus. Ikan air tawar, kata khususnya lele, mujair, gurami. Selanjutnya, kata tugas adalah kata yang memiliki makna gramatikal atau makna yang berubah sesuai konteks, sehingga makna kata tugas akan menjadi lebih jelas jika dikaitkan dengan sebuah kalimat. Contoh kata tugas, kata depan, di, ke, dari, pada, kata hubung, dan, atau, tetapi, kata sanda, si, sang, yang, partikel, lah, kah, tah, pun. Contoh dalam kalimat,
Xilem dan floem adalah sel tumbuhan. Selanjutnya, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan kepada objek. Biasanya menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, lari, tidur, renang, dan sebagainya, atau imbuhan, menasal, dan ber. Contoh, peneliti memasukkan zat asam ke daging. Peneliti sebagai subjek, memasukkan sebagai predikat, dan zat asam sebagai objek. Pada kalimat tersebut, peneliti yang merupakan subjek melakukan tindakan kepada zat asam yang merupakan objek. Selanjutnya, uraian kegiatan. Uraian kegiatan biasanya terdapat dalam prosedur atau cara kerja yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Contohnya, pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Kata pertama merupakan urutan kegiatan. Berikutnya, kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada benda, manusia, binatang, konsep, atau pengertian. Contoh, bahan baku, ketakutan, petinju, pengadilan, dan pikiran. Selanjutnya, kata teknis. Kata teknis merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contoh, pendidikan, kata teknisnya kurikulum, silabus. Kedokteran, kata teknisnya infus, pasien. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan share agar tayangan ini lebih bermanfaat untuk kita semua.